Utbah adalah wanita yang sangat kejam. Dialah wanita yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Tak hanya membunuh, Hindun juga merobek tubuh dan memakan jantung Sayyidina Hamzah. Namun, kemudian ia mendapat hidayah dan masuk Islam. Salah satu kisah menakjubkan tentang hidayah Allah kepada hambanya yang terpilih datang dari seorang wanita bernama Hindun bin Utbah. Ia merupakan wanita yang jahil, yang membuat dirinya tega membunuh paman Nabi Muhammad SAW dan memakan jantungnya. Bagaimanakah kisah Hindun bin Utbah yang akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan masuk Islam? Berikut inilah kisahnya. Hindun memiliki nama lengkap Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umayyah al-Quraisyiyah. Ia dilahirkan di Mekah sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy bernama Utbah ibnu Rabi'ah dan Sofiyah binti Umayyah bin Harisah bin Al-Qawsi bin Murrah bin Hilal bin Falih bin Dhikwan bin Sa'labah bin Bahtah bin Salim. Hindun merupakan istri dari Abu Sofyan bin Harbi yang cukup berkuasa di kota Mekah. Mereka dulunya sama-sama sangat menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hindun bin Utbah memiliki watak yang keras, teguh pendirian, mahir bersyair, dan fasih dalam berkomunikasi. Di sisi lain, ia sangat membenci dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Islam dan menjadi salah satu wanita Quraisy yang paling keras dan menentang dakwah Rasulullah SAW. Kekejaman dari istri Abu Sofyan bin Harbi ini semakin terkenal ketika perang Uhud terjadi. Ia menyewa seorang budak bernama Wasi bin Harbi untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Hindun binti Harbi memang sudah lama memendam dendam kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Hal ini disebabkan lantaran Hamzah lah yang sudah membunuh ayah dan saudara Hindun saat perang Badar terjadi. Wahsy bin Harbi pun melaksanakan tugas dari majikannya tersebut. Ia menusuk tubuh Sayyidina Hamzah yang dikenal sebagai sang singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menusuk tubuh Sayyidina Hamzah yang dikenal sebagai sang singa Allah dengan sebuah tombak. Hamzah akhirnya gugur di peperangan tersebut, yakni perang Uhud yang terjadi pada waktu itu. Hindun bin Utbah mengetahui kalau Sayyidina Hamzah yang pernah membunuh ayahnya Utbah bin Rabi'ah mati di tangan Wahsy budaknya. Kegirangan memancar di wajahnya yang semula memerah, diliputi rasa was-was dan hati yang cemas. Hindun berjingkrak dan lari mendekati Sayyidina Hamzah. Bak kuda lumping kesurupan setan. Ia melakukan tindakan di luar naluri manusia. Ia merobek dada Sayyidina Hamzah. Lalu dengan garangnya ia ambil hatinya. Ada yang mengatakan jantung untuk dikunyah kemudian dimuntahkan lagi. Ia adalah wanita yang berjuluk Akilatul Kibdah yang artinya pemakan hati. Setelah menguburkan pasukan yang gugur pada perang Uhud, kaum Quraisy pergi. Giliran kaum muslimin kembali ke garis depan. Mereka hendak menguburkan jenazah para syuhada yang wafat. Rasulullah pergi mencari jenazah pamannya yakni Sayyidina Hamzah. Beliau melihat perut paman kesayangannya itu dianiaya. Nabi pun sempat bersabda, "Ingatlah demi Allah atas kejadian ini. Sungguh aku akan mencincang 70 orang dari mereka
seperti cencangan yang dialami olehmu. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar. Perkataan Rasulullah SAW membuat Allah menurunkan sebuah wahyu yang artinya, dan kalau kamu mengadakan pembalasan, balaslah seperti apa yang mereka lakukan terhadapmu. Namun, kalau kamu bersabar, itulah yang paling baik bagi mereka yang berhati sabar. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiada kesabaranmu itu melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Dan jangan pula engkau bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 126 sampai 128. Siapa yang menyangka Hindun binti Harbi yang sangat kejam dan membenci Islam ini akhirnya menjadi seorang muslim sejati. Tahun demi tahun berlalu, kaum muslimin yang mulanya terusir dari tanahnya, yakni Mekah, kini sudah menjelma menjadi peradaban yang sangat besar. 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, yakni bertepatan pada bulan Ramadan tahun 630 Masehi, Rasulullah SAW memimpin 10.000 pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Hal ini tentunya membuat orang-orang kafir sangat ketakutan dengan datangnya begitu banyak pasukan Rasulullah. Mereka melakukan perlawanan semampunya, tak sebanding dengan kekuatan Islam kala itu. Suami Hindun binti Utbah, yakni Abu Sofyan bin Harbi, menghadap Rasulullah SAW pada malam sebelum beliau memasuki kota Mekah. Di sana ia bersyahadat dan akhirnya masuk Islam. Abu Sofyan lalu kembali ke kaumnya sambil berteriak, "Sungguh kaum muslimin telah datang dengan pasukan yang sangat besar. Kalian tidak akan mampu melawannya. Sesungguhnya aku telah masuk Islam. Siapa yang ke rumahku, maka dia akan selamat." Mendengar hal itu, istrinya yakni Hindun binti Utbah sangat marah besar. Ia pun meneriaki suaminya dengan berkata, "Engkau sungguh seburuk-buruknya pemimpin kaum ini. Wahai kalian semua, bunuhlah laki-laki yang tidak berguna ini." Abu Sofyan lalu membantah perkataan istrinya itu. Ia kemudian memerintahkan kaumnya untuk masuk ke rumahnya atau masjid di sana kala itu. Orang-orang kafir yang bersembunyi itu dilanda dengan ketakutan dan kepanikan. Mereka seketika ingat perbuatan keji terhadap umat Islam dahulu. Mereka takut kalau umat Islam dan Rasulullah datang untuk membalas dendam atas apa yang mereka perbuat kala itu. Namun apa yang terjadi? Malah kebalikannya. Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan begitu berwibawa dan penuh kasih sayang. Tak ada kekerasan sedikit pun yang kaum muslimin lakukan terhadap orang-orang kafir. Rasulullah SAW datang menuju Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Beliau juga menghancurkan gambar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada akhirnya, banyak orang-orang kafir yang terpesona dengan cara dakwah Rasulullah SAW tersebut, sehingga banyak dari mereka yang kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Salah satu di antaranya adalah Hindun binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah akhirnya masuk Islam. Ia disarankan oleh suaminya untuk menghadap Rasulullah SAW bersama Utsman bin Affan dan wanita yang lainnya. Hindun binti Utbah datang dengan menggunakan cadar. Ia malu dan takut atas perbuatan jahatnya dahulu terhadap paman Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tetap mengetahui bahwa
Yang bertemu dengannya itu adalah Hindun binti Utbah. Rasulullah berkata padanya, dulu tidak ada penghuni rumah yang lebih aku ingin hinakan selain penghuni rumahmu. Sekarang tidak ada penghuni rumah yang lebih dimuliakan daripada penghuni rumahmu. Setelah masuk Islam, Hindun bin Utbah menjelma sebagai muslimah yang taat beribadah. Hindun dikenal rajin sholat malam dan berpuasa, hingga konsisten menghamba dalam status barunya sebagai mukmin sejati. Bahkan pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Hindun menyertai kaum muslimin menentang tentara Romawi dalam perang Yarmuk. Dalam peperangan tersebut, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Hindun dan kaum wanita menghalau serta mengancam pendekar muslim yang mundur atau menyerah dari medan perang. Hindun mengecam sambil membangkitkan semangat pasukan dengan gelora syair perjuangannya, sehingga tentara muslim yang hampir melarikan diri kembali ke medan perang, termasuk suaminya yakni Abu Sofyan. Hingga tibalah pada hari wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, Hindun begitu terpukul dengan kepergian baginda Rasul. Hatinya patah sebab merasa hidupnya terlalu lama sia-sia berlarut dalam kebencian terhadap agama Islam. Namun, sepeninggalan Nabi, ia menjaga iman, Islam, dan janji setianya di hadapan kekasih Allah itu, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Hindun bin Utbah wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab bersamaan dengan Abu Quhafah, ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq, pada tahun 14 Hijriah. Hindun binti Utbah meninggal dengan tenang di atas tempat tidurnya setelah menggenapkan perjuangan membela agama Islam dengan seluruh kekuatannya. Hindun pun sempat meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Beberapa orang meriwayatkan darinya, seperti putranya Muawiyah bin Abi Sofyan dan Aisyah Ummul Mukminin. Anaknya Muawiyah bin Abu Sofyan sangat dikenal dalam sejarah Islam sebagai penggagas dinasti Umayyah. Dia juga pernah berkata, ibuku adalah wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah. Tetapi di dalam Islam beliau menjadi seorang wanita yang mulia dan baik hati. Itulah tadi kisah Hindun bin Utbah, wanita pada zaman jahiliyah yang hampir saja menjadi seorang kanibal, hingga ia menemukan cahaya Islam dalam kalbunya. Dirinya meninggal pada tahun 20 Hijriah dalam keadaan memeluk Islam. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.